Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG 2026. Perkenalkan, saya Rija Argadia, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Saya adalah seorang guru di MTS Persis Lembang. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2026 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini insya Allah tanggal 19 Januari 2026 saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi pembelajaran Kekhalifahan Bani Umayyah. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Siap? Bagaimana keadaannya pagi hari ini? Baik, teman-teman semuanya, mengawali pagi hari ini Allah kita akan belajar seputar dinasti Umayyah. Di pertemuan yang lalu kita telah belajar bagaimana mempelajari Khulafaur Rasyidin. Ya, masih ingat Khulafaur Rasyidin? Ada berapa Khulafaur Rasyidin? Satu. Dua. Ya. Oke, siap? Arzia, Erika, Marinus, Fatima, Alson, Hanania, Hanifah ya. Hanifah, Hasna, Jelita, Jihan, Kaila, Hansa, Safi, Maulia, Adiro, Nadia, Naila, ada Naila, Nawang, Sakitya, Nawang, Nazanin, Nisa, Nurul, Rapanda, Ruby, Zazia, Soraya, Bintang, Yumna. Baik, alhamdulillah. Apakah sudah siap teman-teman semuanya? Insyaallah mengawali pagi hari ini karena kita di pembelajaran yang pertama, insyaallah sebagai santri siswi yang nasionalis, maka kita akan membacakan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu pada Ibu Dirjen. Mana ya Ibu Dirjennya, kelas Ibu Dirjen? Boleh, ayo coba ke depan. Silakan. Bentar ya. Salah
Semuanya berdiri boleh? Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, teman-teman semuanya, insya Allah di kesempatan hari ini kita akan membahas tentang apa tadi materinya? Daulah Umayyah. Perhatikan, silakan bukunya dibuka terus. Materinya sudah Budaya Islam, di mana tempat kita MTS Persis Lembang. Dan kelas terbaik ini adalah kelas apa? Cinta agama, cinta negara, cinta ibu bapak, cinta guru-guru, baik, kita bahas seputar Daulah Umayyah. Nah, sebelum itu supaya tidak membosankan, teman kita saksikan dulu video di bawah ini. Silakan ya, poin-poin besarnya bisa ditulis untuk menjadi referensi di buku ya. Suaranya nggak keluar ya. Bentar ya. Maaf ya, ada iklan sedikit. Nah, jadi perhatikan di videonya, dinasti Bani Umayyah adalah kerajaan Islam penguasa Asia, Afrika, dan Eropa. Ada yang punya tuh di rumah atau peta negara. Nah, tiga wilayah ini merupakan wilayah yang sangat besar dan sangat luas. Baru yang Afrika saja bagaimana perasaan kita? Wow, yang lihat tentang di Afrika itu sangat luas. Nah, kebesaran Bani Umayyah ini sangat luas sekali ya. Jadi mencakup Asia, Afrika, dan Eropa. Kira-kira ketiga negara ini siapa yang mau berkunjung ke Afrika? Ada nggak? Boleh maaf hari ini mau gajah
tinggal di Lembang, kita ingin merasakan tempat yang lebih sejuk lagi. Nah, dinasti Bani Umayyah ini didirikan oleh siapa? Muawiyah bin Sufyan bin Umayyah. Pada tahun berapa? Masainya baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada lihat di mananya bagaimana dinasti Umayyah menguasai Andalusia ya pada tahun 756 sampai 1031 Masehi ya, begitu luas. Kemudian dinasti Umayyah di Damaskus 661 sampai 750 Masehi. Penguasaannya sangat luas sekali ya. Kita lanjutkan. Nah, ini Daulah Umayyah di Damaskus selama berapa tahun? 90 ya. Dan Damaskus sebagai ibu kota pemerintahannya. Ini gambar ini bagaimana peradaban bangunan. Pada zaman dulu belum ada ya, WO, apalagi mesin yang kalian ketahui apa ya? Molen gitu. Alat-alat untuk membuat bangunan itu belum ada, tapi di Damaskus luar biasa. Pemerintahan Daulah Umayyah sudah bisa membangun bangunan-bangunan yang sangat kokoh, megah dan kuat. Anti badai, anti tsunami, anti apa lagi? Anti gempa, anti gempa. Itu kemampuan dan kehebatan Daulah Umayyah. Ibu kota pemerintahnya adalah Damaskus. Itu menjadi pusat pemerintahan. Kita lanjutkan. Silakan didengarkan. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah, ini materi lanjutannya berkaitan tentang sejarah berdirinya Bani Umayyah. Ini ada berapa khalifah? 14. Nah, ada 14 khalifah. Di antaranya yang pertama siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua? Tiga? Empat? Lima? Keenam? Tujuh?
ada perkembangan kebudayaan peradaban pada masa Daulah Umayyah. Nah ini perhatikan, dinasti Bani Umayyah memegang kekuasaan Islam selama yang kemudian sudah dijelaskan dulu ya, yaitu selama 90 tahun atau 750 Masehi, dipimpin oleh 14 khalifah dengan sistem monarki absolut ya, sistem kepemimpinan. Kemudian yang kedua, khalifah sebagai penguasa dan pengambil keputusan mutlak, di mana berbeda dengan negara kita. Kalau di negara kita keputusan ada di musyawarah itu adanya Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, dulu kekhalifahan dinasti Umayyah ini berpusat kepada satu pemimpin saja, yaitu seorang khalifah yang dapat memutuskan A, B, C dan seterusnya, itu ada di khalifah. Kemudian dinasti Bani Umayyah berhasil memperluas wilayah dakwah Islam hingga beberapa benua yang sebelumnya sudah dijelaskan ya. Jadi ada 3 yang kalian paling disenangi, itu benua Eropa ya. Tentunya untuk masa depan misal ada yang mau bekerja apa ke Eropa mau apa, jalan-jalan, kemudian belajar ataupun yang lainnya, mudah di sini bisa beasiswa ya ke Eropa. Kemudian dinasti Bani Umayyah juga berhasil meningkatkan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan manusia seperti ilmu agama Islam, kesusastraan, kemudian ilmu pengetahuan, pendidikan sosial, budaya, seni dan arsitektur. Ada yang tahu nggak arsitektur itu apa? Arsitektur, seorang arsitek apa? Dalam segi bangunan, itu arsitek itu peninggalan dalam segi bangunan. Kemudian ada kebudayaan, budaya maupun macam-macamnya arsitektur. Kemudian ada ilmu pengetahuan. Kalau militer itu kaitannya dengan keamanan negara. Kita ada berapa militernya? Banyak ya. Ada TNI Udara, TNI apa lagi? Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan masih banyak lagi ya. Kemudian kesenian, nah ini merupakan hal yang paling bagus juga ya, dikembangkan pada masa Bani Umayyah. Kita lanjutkan. Nah ini perkembangan ilmu agama yang tentunya bagi kita santriwati yang ada di pesantren, yang ada di MTS Lembang, tentunya sangat mendalami berbagai aspek yang ada pada slide ini. Apa saja? 1. Menyempurnakan tulisan dan tanda baca Al-Quran, sehingga ada wakaf, ada tanda baca lainnya, kalau saja sampai sempurna dan tanda bacanya. Kalau dalam ejaan, tulisan sempurnaan tulisan dan tanda baca Al-Quran. Mana kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak titik koma, tanda seru dan sebagainya. Nah dalam Al-Quran pun dulu ada penyempurnaan. Kemudian ilmu cara membaca Al-Quran, ada yang disebut qari'ah ya. Qari'ah, nah, itu bermacam-macam caranya, iramanya dan sebagainya. Kemudian kodifikasi dan penulisan hadis. Apa kodifikasi itu? Ada yang ingat nggak? Dalam sekolah hadis ada yang disebut kodifikasi, pengumpulan hadis, kemudian dibukukan, kemudian tafsir Al-Quran, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Inilah ilmu-ilmu agama yang ada pada masa Bani Umayyah. Oke, sekarang kita berdiri dulu sebagai penyemangat. Berdiri semuanya. Oke, kelompok 1. Jadi apa perkembangan yang ada pada ilmu agama pada masa dinasti Umayyah? Kelompok 1 apa? Menyempurnakan tulisan dan tanda baca Al-Quran. Kelompok 2.
ketiga, Kodifikasi dan penulisan hadis. kelompok 4. Tafsir Al-Quran. Nah, yang keduanya ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Apa semuanya? Apa ya? Insya Allah. Biar semangat banget dong. Baik, selanjutnya itu bidang politik dan militer. Ini ada perkembangan yang sangat luar biasa. Yang pertama, melindungi siapa? Dinasti Bani Umayyah dari serangan Khawarij dan para pendukung Ali bin Abi Thalib. Jadi menghalangi dari serangan musuh. Kemudian menjalankan kebijakan luar negeri dengan memperluas daerah perlindungan. Nah, kemudian menciptakan apa? Stabilitas dalam negeri dengan menumpas berbagai macam pemberontakan. Jadi kerusuhan dihilang. Nah, kalau di kita mungkin kayak motor, begal, topeng dan sebagainya dihilangkan. Membangun angkatan laut yang kuat, itu berkaitan tentang angkatan laut ya. Kemudian membentuk kepolisian dan pasukan khusus pengawal khalifah yang disebut al-hijab. Ada gak di lista pengawal khalifah? Ada? Namanya apa biasanya? Pres, pasukan pengamanan presiden. Oh, itu dikawal biasanya ya, pejabat negara itu dikawal masyarakat amankan karena nyawanya sangat berharga, nyawanya sangat berarti sehingga harus dijaga. Waktu itu kan jawaban presidennya tingkat bupati saja itu dijaga oleh kepolisian. Rumahnya dijaga, mobilnya diturunkan dan terhindar dari penyebabnya begitu. Kemudian seluruh prajurit yang terbangun diberikan gaji dari pemerintah, mendapatkan pelatihan terlihat yang rutin. Ini kan digajikan tentara, digaji, bahkan tingkat tinggi itu mendapatkan fasilitas dari negara, mobil dinas, rumah dinas, apalagi gratis, internet gratis, dan semuanya gratis difasilitasi oleh negara. Kemudian Bani Umayyah mendapatkan kawalan kekuatan militer yang tangguh. Nah itulah yang dapat memperlancar dan memperluas kekuasaan karena dibarengi oleh militer yang sangat luar biasa. Kita lanjutkan, masih ada. Nah ini bidang ekonomi ya. Bidang ekonomi dan sosial, pengembangan kebudayaan peradaban Islam, dan mata uang sendiri, membangun sarana irigasi. Di kita ada mata uang? Ada. Paling gede di kita berapa? Duit 100. Itu warnanya apa? Warnanya mana? Ya, ibu-ibu lagi sakit kepala di kompres aja. Selanjutnya, nah ini perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam. Nah ini ada gambar apa ini? Kalau di kita lesiu, apa itu gambar apa? Pabrik. Jadi bidang ekonomi dan sosial mencetak mata uang sendiri. Nah ini salah satunya untuk memperkuat negara. Kita mata uangnya rupiah di sana apa? Atau di Arab Saudi menggunakan dinar dan dirham. Ada uang emas, ada uang perak yang harganya sama terus. Kalau jam jadi karena dari emas dan perak. Kita membangun sarana irigasi. Irigasi apa? Sistem perairan ya. Irigasi itu bagaimana supaya airnya berjalan sangat lancar, tidak kehidupannya terus berjalan dengan baik. Dia membangun pabrik-pabrik yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Karena sebuah negara tidak akan bisa maju kalau tidak ada ekonominya. Di kita pun salah satu kedaulatan negara itu adalah dengan adanya ekonomi. Sumber daya yang ada di Indonesia apa saja? Ada hutan,
menggerak ekonomi kehidupan. Kalau kita punya beras, ya ketika kita punya beras, maka kedaulatan kerja enggak. Kenapa? Karena kita tidak bergantung kepada negara lain. Misal, apalagi Indonesia punya kelapa, jadi sebagai kedaulatan negara. Jadi kedaulatan negara bukan hanya kekuatan pistol yang bisa nembak, tapi ketika kita punya segalanya itu bagian dari kedaulatan negara untuk memperkuat kesatuan negara kita masing-masing. Paham ya? Paham. Jadi satu apa yang diterangkan memperkuat ekonomi tadi apa? Mencetak mata uang. Yang kedua, membangun sehari-hari. Ketiga, membangun pabrik-pabrik yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Yang menjadi sarjana ekonomi ada atau orang tuanya yang punya usaha berdagang, apa usahanya? Bikin warung itu kan bagian dari menggerakkan ekonomi, di mana dalam ekonomi itu ada yang membeli, ada yang berdagang. Di situ terus apa? Toko buah. Nah, itu kan buah itu kan diambil kemudian dijual, ambil lagi, jual lagi, itu sebagai kesinambungan untuk menggerakkan ekonomi. Dan tidak bisa ada yang membeli saja, harus ada yang menjualnya, sehingga berputar ekonomi dari hari ke hari. Itu saja ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Oke teman-teman semuanya, coba langkah selanjutnya kita kerjakan bersama-sama SKPD dari materi Daulah Umayyah. Nanti ada perbandingan ya, bagaimana pemerintahnya dari Khulafaur Rasyidin ke dinasti Umayyah, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Ya, selamat mengerjakan. Nanti yang terbaik dapat hadiah ya, door prize. Selamat mengerjakan. Sebagai penutup di pertemuan pagi hari ini, teman-teman semuanya, ketika 4 kelompok ini Ustaz bilang atau bilang dinasti Umayyah hebat, hebat, hebat. Siap ya? Dinasti Umayyah yang sangat berharga dari dinasti Umayyah. Bagaimana dinasti Umayyah mampu merubah peradaban dengan ilmu pengetahuan sehingga muncul generasi-generasi yang emas, generasi-generasi yang hebat, yang mampu memberikan pelajaran yang berharga kepada generasi berikutnya, yaitu dengan ilmu. Bagaimana tadi dijelaskan bahwa begitu banyak ahli-ahli ilmu dalam teknologi, agama, tafsir, hadis, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Artinya sebagai santri, sebagai siswa tentunya harus terus belajar. Karena belajar merupakan kewajiban kita semua. Sampai sana dulu ya, cukup setengah